Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas dan Mbak, perkenalkan nama saya Aldo Jovan Vertux dengan NIM G00251121. Saya berasal dari kelompok A8 dan pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan materi terkait vertebrae, plexus brachialis, ini harusnya S ya, plexus brachialis dan juga regio femoralis. Ini merupakan materi yang diambil dari laporan 1, 2, dan 3 pada eh, tugas yang diberikan kemarin, di mana pada laporan 1 saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang anatomi vertebrae yang meliputi os atau tulangnya, lalu ligamenta, ligamennya, dan juga artikulasinya. Baik, jadi yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu tentang vertebrae. Jadi vertebrae ini, os vertebrae ini dia dibagi menjadi 3 regio ya. Bagian regionya itu ada 3. Yang pertama yang paling atas itu ada eh, regio cervicalis atau vertebrae cervicalis bagian lahirnya, yang dimana di sini ada 7 ruas dimulai dari C1 sampai hingga C7, yang dimana C1 atau atlasnya ini dia tidak memiliki korpus, dan C2 atau aksisnya ini dia memiliki dens yang nanti dia memungkinkan kita untuk melakukan rotasi pada kepala kita. Dan ciri khasnya itu dia punya yang namanya foramen transversarium yang seperti ini. Nah, terus ada juga vertebrae thoracalis, yang dimana vertebrae thoracalis ini dia terdiri dari 12 ruas, dimulai dari ruas T1 hingga ruas T12. Dan ciri khas dari vertebrae thoracis ini em, dia berartikulasi dengan tulang iga kita nanti atau koste-koste kita. Nah, selanjutnya ada vertebrae lumbalis, di mana vertebrae lumbalis ini dia merupakan area pinggang kita, tulang yang ada di area pinggang kita. Dan dia ini memiliki 5 ruas, dimulai dari L1 hingga L5. Nah, dia ini mempunyai korpus atau badan yang paling besar karena dia fungsinya ini nanti sebagai penopang beban terberat pada tubuh kita. Lalu di bawahnya nanti ada os sacrum. Ini os sacrum ini dia memiliki 5 ruas yang menyatu, dan nanti dia akan membentuk sendi dengan tulang panggul yang nanti persendiannya akan di apa ya akan memiliki nama yaitu articulatio sacroiliaca. Nah, lalu di bawah sakrum nanti ada os coccygeum atau os coccyx. Nah, os coccygeum atau tulang ekor kita ini dia eh, tulang yang memiliki 3 sampai 5 ruas yang menyatu. Nah, lalu eh, untuk di os vertebrae ini dia memiliki beberapa struktur yang khas dan struktur khas yang umum gitu. Contohnya ada pada bentar, ada corpus vertebrae. Jadi dia ada korpus vertebrae-nya, di mana pada bagian anterior ini korpus vertebrae ini dia berfungsi sebagai penopang berat badan kita. Lalu ada juga arkus, bentar, aku cari dulu. Ada juga arcus vertebrae, yang dimana arcus vertebrae atau lengkung vertebrae ini dia terdiri dari pediculus dan lamina. Lalu ada juga prosesus atau tonjolan-tonjolan, di mana ada beberapa ya prosesus atau tonjolan ini. Dia ini prosesusnya meliputi ada prosesus spinosus bagian sini, ada prosesus transversus yang ini yang mengarah ke lateral. Tadi prosesus spinosus dia mengarah ke posterior, kalau yang transversus ini dia mengarah ke lateral. Lalu ada prosesus articularis yang nanti dia akan membentuk sebuah persendian dengan vertebrae yang lain. Lalu nanti di tengahnya itu ada lubang atau foramen yang disebut dengan foramen vertebrale, di mana foramen vertebrale ini dia merupakan lubang besar yang nantinya akan membentuk saluran untuk sumsum tulang belakang atau kanalis vertebralis. Tuh. Terus ada juga beberapa bangunan-bangunan seperti pediculus arcus vertebrae, terus ada laminanya tadi, dan di sini juga ada foramina sacralia posterioria, terus ada crista sacralis medialis, terus ada crista sacralis mediana, facies auricularis, dan juga ada crista sacralis lateralis intermedia. Dan ini yang pada bagian koksis ya, ada vertebra coccygia 1, 2, dan 3 sampai 5. Oke, sekarang ke ligamenta vertebrae atau ligamen pada vertebrae.
Nah, jadi ligamen ini sebelumnya saya jelaskan dulu, ligamen ini dia fungsinya untuk memberikan kestabilan dan juga membatasi gerakan yang berlebihan pada tulang belakang kita. Nah, jadi ligamen yang ada pada vertebra kita ini ada ligamentum longitudinal anterior, yang dimana fungsinya ini dia untuk membentang di depan korpus supaya bisa mencegah gerakan menekuk ke belakang atau hyperekstensi yang berlebihan. Lalu ada juga ligamentum longitudinal posterior yang dia ini membentang di belakang korpus dan dia ini ada di dalam kanalis vertebralis dan dia ini fungsinya untuk mencegah gerakan menekuk ke depan atau hyperfleksi yang berlebihan. Kalau tadi kan hyperekstensi. Nah, sekarang ada yang ketiga yaitu ligamentum flavum. Ligamentum flavum ini dia fungsinya untuk menghubungkan lamina-lamina yang berdekatan dan juga berperan dalam menjaga kelengkungan normal dan membatasi fleksi yang nantinya berlebihan. Lalu yang terakhir ada ligamentum supraspinosus, di mana ligamentum supraspinosus ini dia ini fungsinya untuk menghubungkan ujung prosesus spinosus di bagian leher dan ligamen ini menebal. Nah, nanti dia akan disebut dengan ligamentum nuchae atau yang ini nuchal ligamen. Sekarang lanjut ke artikulasio atau sendi yang ada pada vertebrae. Jadi sendi tulang belakang ya, sendi yang ada di tulang belakang ini dia memungkinkan kita, tubuh kita itu untuk memiliki fleksibilitas dan juga pergerakan-pergerakan yang kompleks. Nah, untuk artikulasinya ini dia eh, ada beberapa. Jadi dia ada yang sendi simfisis dan juga sendi zygapopsialis atau facet joint. Nah, yang pertama itu ada sendi simfisis dulu. Jadi sendi simfisis itu dia itu persendian yang ada antar korpus vertebrae. Nah, jenisnya ini dia merupakan sendi tulang rawan sekunder atau amfiarthrodial joint. Dan dia ini strukturnya terdiri atas diskus intervertebralis. Lalu dia ini terletak di antara dua korpus dan fungsinya itu sebagai apa ya? Dia mengabsorpsi atau menyerap goncangan yang eh, terjadi dan juga fungsinya untuk menopang berat badan kita. Lalu ada juga sendi zygapopsialis atau facet joint yang dimana dia ini persendian antar arkus pada vertebrae. Nah, jenis jenis dari sendi ini dia adalah sendi sinovial dan biasa disebut dengan diarthrodial joint dan strukturnya nanti dia akan dibentuk oleh processus articularis superior dan inferior. Nah, fungsinya itu dia untuk mengatur arah dan juga membatasi pergerakan dan sendi ini memungkinkan untuk melakukan gerakan fleksi, membungkuk ya, terus ekstensi, meluruskan dan juga fleksi lateral serta rotasi pada tulang belakang. Oke, untuk yang vertebrae tadi sampai di artikulasi, sekarang saya lanjutkan pada plexus brachialisnya. Nah, jadi tadi kan saya akan menjelaskan rangkaian dan juga susunan yang ada pada plexus brachialis. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, plexus brachialis itu dia adalah anyaman saraf tepi yang mempersarafi seluruh anggota gerak atas seperti bahu, lengan, dan juga tangan kita. Nah, susunannya itu dia berurutan dari arah proksimal ke distal. Nah, jadi dari proksimal dulu dia nanti ada roots atau radix atau akarnya ya. Nah, ini nanti akan dibentuk oleh ramus anterior saraf spinal C5, C6, C7, C8 dan juga T1. Lalu ada bagian trunks atau batangnya di mana si trunkus atau trunks ini dia terbentuk menjadi tiga trunkus. Ada yang superior yang terdiri dari C5 dan C6. Terus ada yang medius atau yang bagian tengah itu dia terdiri dari C7. Lalu ada yang inferior, dia ini terdiri dari, pokoknya berasal dari C8 dan juga T1. Lalu dia juga nanti akan memiliki yang namanya divisions atau divisi, di mana setiap trunkus itu nanti dia akan dibagi menjadi divisi anterior dan juga divisi posterior. Dan totalnya itu nanti dia ada 6 divisi. Lalu ada kordanya atau cords, tali ya. Tiga korda ini nanti akan dinamakan, jadi ada tiga korda nih. Dan tiga korda ini akan dinamakan berdasarkan letaknya terhadap arteri aksiliaris. Nah, jadi korda pertama itu ada korda lateralis, di mana korda lateralis ini dia merupakan gabungan antara divisi anterior truncus superior dengan medius. Kalau yang terus ada korda posterior.
Nah, korda posterior ini dia itu merupakan gabungan semua dari divisi posterior dan lalu yang bawah nanti ada korda medialis yang dimana korda medialis ini dia merupakan kelanjutan dari divisi anterior truncus inferior. Lalu nanti dia juga akan yang punya yang namanya branches atau terminal branches dan ini dia merupakan cabang terminal utama. Nah, cabang terminal utamanya ini nanti dia akan terdiri dari beberapa nervus ya. Nah, nervus yang pertama itu ada nervus musculocutaneus yang berasal dari yang pokoknya terdiri dari C5 dan C6 dan dia ini nanti akan mempersarafi otot-otot flexor utama pada lengan kita yaitu lengan atas pada muskulo biceps brachii dan yang lain-lain. Lalu ada nervus axillaris yang ini. Nah, nervus axillaris ini dia dari C5 dan C6 dan dia nanti akan mempersarafi muskulo deltoideus dan juga muskulo teres minor yang nantinya akan melakukan gerakan pada bahu kita. Nah, lalu ada radial nerve atau eh, nervus radialis yang dia ini eh, terdiri dari C6 dan T1 dan dia nanti akan mempersarafi seluruh otot ekstensor lengan atas kita dan juga yang bawah kita. Dan dia ini merupakan saraf terbesar dari plexus brachialis kita. Nah, lalu ada nervus medianus. Ini nervus medianus ini dia merupakan eh, apa namanya cabang yang terdiri dari C6 dan juga T1 di mana dia ini nanti akan mempersarafi sebagian besar otot flexor lengan bawah kita dan juga otot thenar atau ibu jari kita. Lalu yang paling bawah itu ada nervus ulnaris di mana nervus ulnaris ini dia mempersarafi muskulo flexor carpi ulnaris dan sebagian besar otot intrinsik tangan otot kita atau otot hipotenar kita. Oke, lalu kita lanjut pada osa femoralis yang ada pada eh, regio femoralis kita. Nah, eh, untuk osa femoralis ya, dia eh, saya jelaskan dulu. Regio femoralis ini atau bagian gerak bawah kita ya, regio femoralis itu dia bagian paha, daerah paha, dan dia terletak di antara lipatan paha atau ligamentum inguinale hingga ke sendi lutut kita. Nah, osa atau tulang pada regio femoralis itu dia meliputi beberapa os, yaitu sebelumnya ini ya, os femoralis ini dia merupakan tulang yang panjang. Dia termasuk tulang panjang yang ada di tubuh kita dan ini dia merupakan tulang yang terkuat pada anggota gerak bawah kita. Nah, tulang-tulang yang ada pada struktur yang ada pada os eh, femur femur ini ada beberapa yaitu pada caput femoris ya atau bagian kepalanya ini. Nah, caput femoris ini ini saya akan meng-highlight beberapa yang penting ya. Jadi ada os apa sorry, ada caput femoris yang dimana caput femoris ini dia merupakan bagian yang akan bersendian dengan tulang panggul kita atau pada bagian acetabulum kita nanti. Dan dia akan membentuk sendi panggul yang disebut dengan articulatio coxae. Lalu ada column femoris atau bagian leher dari ini dari os femoralis dan dia ini bagian yang nantinya akan menghubungkan antara kepala dan batang dan dia nanti akan sepertinya untuk beberapa kasus banyak sering terjadi fraktur pada lokasi kolom femoris. Lalu ada trochanter mayor dan juga trochanter minor. Ini yang trochanter mayor, ini yang trochanter minor. Nah, untuk trochanter mayor dan trochanter minor ini dia merupakan tonjolan tempat perlekatan otot-otot panggul dan juga paha. Jadi nanti otot-ototnya akan eh, berikatan pada bagian ini. Nah, lalu ada juga yang namanya linea aspera, di mana linea aspera ini dia merupakan bagian posteriornya dari os femoralis yang dimana linea aspera ini dia merupakan bagian punggung kasar di permukaan posterior batang femur dan dia ini merupakan tempat perlekatan banyak otot besar maka itulah dia sedikit kasar ya pada bagian ini. Lalu ada kondilus di mana dia kondilus ini nanti dia berada di ujung bawah femur yang nantinya akan membentuk sendi lutut. Lalu kita lanjut pada muskuli yang ada pada regio femoralis. Jadi otot-otot di muskuli femoralis atau otot-otot di femoralis atau
otot-otot di paha ini dia akan terbagi menjadi tiga kompartemen, yang dimana ada kompartemen anterior, medialis, dan juga posterior. Nah, saya akan jelaskan dulu yang bagian anteriornya. Jadi pada bagian anterior, kelompok otot yang ada itu ada ekstensor lutut dan juga flexor flexor panggul. Jadi dia eh, bisa melakukan ekstensor pada lutut dan juga flexor pada panggul. Nah, otot utama yang digunakan itu nanti ada musculus quadriceps femoris yang nanti dia terdiri dari musculus rectus femoris dan juga ada tiga otot vastus dan juga musculus sartorius. Nah, fungsinya itu nanti dia yaitu tadi untuk melakukan ekstensi pada lutut dan juga fleksi pada panggul. Lalu ada eh, kompartemen pada pada bagian medialisnya yaitu dia ini merupakan kelompok otot aduktor ya, dan otot utamanya itu ada musculus gracilis, lalu ada musculus pectineus dan juga musculus adductor longus serta musculus adductor brevis dan juga musculus adductor magnus. Nah, fungsinya itu dia untuk melakukan aduksi ya, karena dia merupakan kelompok otot aduktor. Dia fungsinya untuk aduksi atau mendekatkan tungkai atas ke garis tengah tubuh kita. Makanya dia termasuk kompartemen yang medialis. Lalu selanjutnya ada kompartemen posterior, di mana kompartemen posterior ini dia merupakan kelompok otot hamstring, dan otot-otot utama yang ada pada bagian ini ada musculus biceps femoris yang terdiri dari caput longum dan juga breve, dan ada musculus semitendinosus dan juga musculus semimembranosus. Nah, fungsinya dia ini untuk melakukan fleksi pada lutut dan juga ekstensi pada panggul. Oke, ini tadi yang aduktor ya. Ada juga bagian musculus bicep femoris ini dia ada bagian lateral caput fibulanya yang hamstring muscle tadi. Lalu sekarang saya akan menjelaskan inervasinya. Nah, untuk inervasinya pada bagian regiofemoralis ini, dia inervasi ini persarafan ya. Jadi dia persarafan ini pada sebagian besar regiofemoralis nanti itu akan berasal dari plexus lumbalis ya. Nah, untuk ini dia anterior dan medial itu plexus lumbalis itu dia untuk persarafan yang anterior dan medial. Sedangkan kalau untuk yang posterior nanti dia akan dipersarafi oleh plexus sacralis. Nah, jadi sebelumnya saya bahas dulu, dia jadi dibagi tiga nanti kan. Ada nervus femoralis, nervus obturatorius, dan juga nervus ischiadicus. Nah, jadi yang pada nervus femoralis itu dia nanti akan apa namanya? Dia akan berada di L2 dan L4 dan dia nanti akan asalnya dari plexus plexus lumbalis. Nah, fungsinya dia itu untuk menginervasi motorik, dia sebagai inervasi motorik untuk hampir seluruh otot di kompartemen anterior tadi, ya itu yang ada di yang fungsinya tadi untuk ekstensi lutut dan juga sensorik untuk kulit paha yang bagian anterior. Lalu ada nervus obturatorius, yang dimana nervus obturatorius ini dia asalnya nanti dari plexus lumbalis juga, dan dia nanti fungsinya sebagai penginervasi motorik untuk sebagian besar otot kompartemen di bagian medialis. Dan dia nanti akan melakukan aduksi pada tungkai atas tadi. Lalu ada nervus ischiadicus atau saraf ischiadicus ya. Dia ini asalnya itu dari plexus sacralis ya. Yang tadi kan plexus lumbalis, dia sekarang asalnya dari plexus sacralis, dan fungsinya itu nanti dia sebagai eh, penginervasi motorik untuk otot kompartemen yang pada bagian posterior atau hamstring. Dan nervus sciaticus ini dia merupakan saraf terbesar yang ada pada dalam tubuh yang kemudian nanti bercabang menjadi nervus tibialis dan juga nervus peroneus communis. Baik, untuk tugas penjelasan saya dari ketiga materi sudah selesai. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan untuk menonton. Terima kasih Mbak dan Mas. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.